Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta. Bumi yang kita tinggali saat ini merupakan bagian kecil dari alam semesta, maka tak mengherankan jika masih ada banyak tempat misterius dan membuat penasaran. Jika diingat lagi, planet bumi pun menjadi tempat yang sangat luas bagi makhluk hidup penghuninya. Masih banyak tempat yang belum terjamah oleh manusia, terutama yang terendam air seperti lautan. Dalam Al-Quran telah disebutkan, terdapat beberapa tempat, yang mana tempat itu menjadi tempat misterius yang belum ditemukan sampai saat ini. Berikut 5 tempat yang masih menjadi misteri dan sempat disebutkan dalam Al-Quran. 1. Pulau Dajjal. Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubra. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Dia dipenjarakan Allah di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan tentang pulau ini, namun Nabi tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan, bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadits yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Hadits yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya secara pasti bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur, sekarang nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di San. Namun, jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan itu adalah suatu wilayah yang luas meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Selain itu, tersebar kabar juga bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain. Selain di pulau Socotra ini, banyak orang yang mengaitkan tentang pulau Socotra ini sebagai pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal berada di segitiga Bermuda. 2. Ainul Hayat. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat kecuali dia memohon kepada Allah untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan 2 tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasehatnya, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. 3. Tembok bisi Zulkarnain. Tembok ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung 2 kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengrusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada 1 manusia berarti jumlah Ya'juj dan Ma'jujnya ada 999. 4. Jabal Kaf. Sebuah gunung ini kisahnya pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah ibn Salam tengah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah ibn Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan gunung Kaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya gunung Kaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung Kaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini, namun mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun, ada juga berpendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut gunung Kaf berada di suatu daerah sebelum Persia dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. 5. Istana Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah sosok orang terkaya sebenarnya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku, sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Qiyas 35. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana megah Nabi Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin.
Makanya istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman sekarang sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh dan yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi bangunan ini dinamai kuil Wailing Wall, tembok ratapan. Itulah beberapa tempat yang disebutkan dalam Al-Quran dan masih belum ditemukan hingga sekarang. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.